Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam daring. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apa. Oke, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar melanjutkan pembahasan kita tentang energi listrik. Tapi sebelum itu, mari kita buka bersama dengan bacaan doa. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Al-Hadini Aswani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Energi listrik. Sebelum itu ada materi sisipan untuk kalian. Rasulullah pernah bersabda, an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka dari itu kalau kamu merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah kebersihan. Kebersihan, kesucian diri, kesucian badan, ya, kesucian lahiriah tentunya. Yang masih harus kalian benar-benar perhatikan. Jangan sampai kalian menganggap remeh kesucian, karena tanpa kesucian kalian tidak bisa sholat, tanpa kesucian ibadah kalian tidak akan diterima, ya. Jadi hati-hati, terutama yang laki-laki setelah pipis jangan sampai tidak istinja, jangan sampai tidak cebok, ya. Ini mengakibatkan sholat kalian, ibadah kalian tidak diterima. Karena apa? Badan kalian penuh dengan najis. Makanya Rasulullah bersabda, an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke anak-anakku sekalian, kita melanjutkan materi kita pada energi listrik, ya, yakni manfaat energi listrik. Oke anak-anakku, energi listrik sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Di antaranya, kok gelap? Kemana ya? Ya ini seperti ketika mati lampu. Nah, gelap gulita seperti itu. Kita mau apa-apa, kesulitannya. Ya ini contohnya gelap. Terang lagi, lampunya sudah nyala. Nah, itu salah satu manfaat listrik bagi kita, ya. Nah, diantaranya kalau dulu kita penerangan masih pakai lilin, nah, dengan adanya listrik kita sekarang lampunya pakai lampu listrik, ya, lampu seperti itu, lampu LED, lampu bulham. Nah, itu salah satu manfaatnya. Yang kedua, kalau dulu kita masih menyetrika pakai arang, nah ini setrika arang. Kalau sekarang setrikanya sudah setrika listrik. Nah, ini blender juga pakai listrik. Kita mau nonton televisi pakai listrik. Kita mau menyalakan kulkas pakai listrik. Hampir semua peralatan yang ada di rumah kita itu semuanya pakai listrik. Jadi energi listrik ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, ya. Kita mau memasak sekarang aja pakai listrik, ya. Bahkan air kita itu bisa jalan karena ada pompa yang membutuhkan energi listrik. Bayangkan kalau tidak ada listrik, seperti tadi gelap, ya. Gelap, mau belajar daring tidak bisa karena HP-nya tidak bisa, tanpa ada listrik, wifi-nya tidak bisa nyala, dan lain-lain. Wah, sangat besar sekali manfaat energi listrik. Kompor sekarang ada yang listrik, dan lain-lain. Itu tadi manfaat energi listrik. Sekarang perubahan energi listrik, bahwa energi listrik itu bisa berubah. Jadi bisa berubah menjadi energi gerak, ya. Energi listrik bisa menjadi energi gerak. Energi listrik itu juga bisa menjadi energi panas atau kalor. Energi listrik bisa menjadi energi cahaya. Energi listrik bisa berubah menjadi energi bunyi. Contoh energi listrik yang berubah menjadi energi gerak adalah kipas angin, kemudian blender, dan lain-lain, banyak sekali.
Kemudian yang berubah menjadi energi panas atau kalor. Di antaranya adalah setrika, kemudian kulkas, solder, dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian energi yang kompor listrik. Ada yang berubah menjadi energi bunyi, contohnya radio. Ada berubah menjadi cahaya, contohnya lampu. Ada yang berubah menjadi bunyi cahaya, contohnya televisi. Banyak sekali ya. Itu perubahan-perubahan yang bisa terjadi pada energi listrik. Bisa menjadi energi gerak, bisa menjadi energi panas, bisa berubah menjadi energi cahaya, bisa berubah menjadi energi bunyi, dan lain-lain. Oke. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kita menghemat listrik. Bagaimanapun listrik yang ada di rumah kita itu berbayar, ya. Jadi ada tagihannya tiap bulan. Coba tanyakan orang tuamu berapa tagihan listriknya setiap bulannya, 100, 200, atau bahkan hampir 1 juta. Ada kan? Ada yang 100, 200. Kalau rumah tangga seperti kalian, kemungkinan ya kisaran 200.000 tiap bulan. Nah, kalau kita hemat bisa separuhnya. Nah, cara hematnya bagaimana? Cara hemat yang pertama, kalian harus memakai peralatan yang hemat energi. Jadi kita pakai peralatan yang hemat energi. Contoh lampu. Jadi jangan pakai lampu pijar. Sekarang sudah masanya kita memakai lampu hemat energi yang berupa LED, ya. Itu sangat hemat energi. Oke. Yang kedua, matikan peralatan yang tidak kalian gunakan. Jangan dinyalakan terus. Jadi matikan peralatan yang tidak digunakan. Stop, ya. Jadi saklar di-off-kan. Jangan seperti ini. Kita nonton TV sambil tiduran. Akhirnya yang ditonton orangnya, bukan TV-nya, ya. Jadi matikan peralatan yang tidak digunakan. Oke, yang ketiga, cabut steker dari stop kontak. Ketika sudah tidak digunakan, ini cabutlah. Jangan dibiarkan nancep, jangan dibiarkan. Karena dia tetap mengkonsumsi energi listrik ketika masih menancap, ya. Jadi ketika ini masih menancap, dia masih mengkonsumsi energi listrik. Jadi cabut, ya. Dicabut. Paham? Oke. Yang keempat, hemat air. Nah, ini seakan-akan tidak ada kaitannya dengan listrik. Awas, kalian hemat air. Ya, ingat, air itu bisa jalan karena ada pompa, kan? Ada pompa air. Pompa airnya itu pakai listrik. Nah, pompa air ini sangat besar dayanya untuk untuk menyerap energi listrik. Maka ketika kalian hemat air, maka kalian juga sebenarnya hemat listrik. Ketika kalian hemat listrik, maka sebenarnya kalian juga hemat pengeluaran. Kalian juga hemat uang. Oke, itu salah satu dari berbagai macam cara kita untuk menghemat energi listrik. Banyak sekali. Ini ada beberapa yang sudah saya sampaikan, ya. Nah, itu cara menghemat energi listrik. Ingat, hemat listrik sama dengan hemat uang, ya. Lanjut, kita ke sifat benda terhadap listrik. Sifat benda terhadap listrik itu ada dua, anak-anakku. Yang pertama, ada yang bersifat konduktor. Yang kedua, ada yang bersifat isolator. Nah, benda itu ada yang bersifat konduktor. Maksudnya bagaimana? Dia mampu untuk menghantarkan arus listrik. Benda yang konduktor itu berarti benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, isolator listrik. Maksudnya bagaimana? Isolator listrik adalah seluruh benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi benda tersebut tidak bisa menghantarkan arus listrik. Jadi isolator. Nah, untuk itu kalian harus melakukan uji coba terhadap
benda, konduktor, dan isolator listrik. Nah, uji cobanya bagaimana? Uji cobanya seperti ini. Nah, kalian siapkan yang pertama baterai, yang kedua kabel, yang ketiga satu buah lampu senter, yang keempat satu buah fitting lampu senter. Rangkai seperti ini. Jadi baterai, lampu, kabel, dan pisahkan dengan saklar. Nah, saklar ini nanti kamu ganti dengan bahan-bahan berikut untuk menyambungnya. Yang pertama, antara kabel saklar yang satu ini, coba ya, sebentar. Nah, ini kabel ini dan kabel ini kamu hubungkan dengan besi yang pertama, yang kedua dengan tembaga, yang ketiga dengan karet, yang keempat plastik, yang kelima kayu, keenam kertas, dan ketujuh uang logam, uang koin. Jadi kamu gabungkan ini dengan bahan-bahan ini. Ketika lampu tersebut menyala, berarti dia termasuk konduktor, alias bisa menghantarkan listrik. Ketika lampu tersebut tidak menyala, berarti dia termasuk isolator listrik. Jadi tinggal dicentang aja. Misalnya besi termasuk isolator, sampan centang di isolatornya. Besi merupakan konduktor, centang konduktornya. Jadi seperti itu. Ya, itu tugas kalian. Saya harap kalian minta bantuan orang tuamu untuk mendampingi, ya, mendampingi. Oke. Jangan lupa tugas ini atau proyek ini berjangka waktu 1 pekan. Saya harap lebih cepat lebih baik, ya. Jadi kalau bisa di video ya, di video ketika praktek untuk konduktor dan isolatornya ini. Oh, misalnya besi, sampan tempelkan, oh nyala, oh ini tidak. Oh, jadi seperti itu. Nanti saya bisa melihat proyek kamu. Oke. Dari sini saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.